Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah ketekunan dalam bermisi. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Ibrani 12 ayat 1-2, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup dan pelayanan misi itu sering diibaratkan seperti lari maraton, bukan lari sprint atau lari jarak pendek. Dalam lari sprint yang dibutuhkan adalah ledakan energi sesaat. Tetapi dalam maraton yang dibutuhkan adalah daya tahan, stamina jangka panjang. Banyak orang Kristen memulai pelayanan dengan semangat berapi-api seperti pelari sprint. Namun setelah setahun, 2 tahun, atau ketika masalah datang bertubi-tubi, langkah kaki mulai berat, napas mulai sesak, dan keinginan untuk keluar dari lintasan menjadi begitu kuat. Bagaimana caranya agar kita bisa terus berlari sampai garis akhir tanpa pingsan di tengah jalan? Penulis Ibrani memberikan resep rahasia bagi pelari iman. Pertama, tanggalkan beban dan dosa. Ada perbedaan antara dosa dan beban. Dosa jelas melanggar hukum Allah. Namun, beban bisa jadi hal-hal yang tidak berdosa seperti kekhawatiran, hobi yang berlebihan, ambisi pribadi, atau masa lalu, tetapi memperlambat lari kita. Kedua, mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam bahasa aslinya, kata ini berarti memalingkan pandangan dari hal-hal lain untuk fokus menatap satu titik. Yesus adalah pimpin yang memulai iman kita dan penyempurna yang menyelesaikannya. Dia sudah lebih dulu berlari melewati penderitaan salib demi sukacita yang menanti. Dia adalah pelatih sekaligus garis finish kita. Seringkali alasan utama kita kehilangan ketekunan dalam bermisi bukanlah karena tugasnya terlalu berat, melainkan karena kita membawa terlalu banyak barang bawaan dan salah fokus. Bayangkan, lari maraton sambil menggendong ransel penuh batu. Pasti melelahkan, bukan? Dalam pelayanan, batu-batu itu sering kali berupa rasa kepahitan, seperti kecewa pada rekan pelayanan atau pemimpin gereja. Rasa bersalah karena terus-menerus melihat kegagalan masa lalu. Perbandingan karena merasa pelayanan orang lain lebih sukses daripada kita. Ayat ini menantang kita. Tanggalkan, lepaskan hak untuk tersinggung, lepaskan ambisi ingin dipuji. Anda tidak akan bisa lari kencang kalau hati Anda penuh dengan sampah emosi. Jangan lihat kiri kanan. Pelari yang terus menengok ke belakang atau melihat pelari lain di samping pasti akan melambat atau tersandung. Dalam bermisi, kalau kita fokus pada ombak masalah, kita akan tenggelam seperti Petrus. Kalau kita fokus pada manusia, kita akan kecewa. Satu-satunya cara bertahan adalah lihat kepada Yesus. Saat kita lelah, ingatlah, Dia yang pernah lelah di sumur Yakub. Saat kita dikhianati, ingatlah,
Dia yang dicium Yudas saat pelayanan terasa tanpa hasil. Ingatlah, dia yang ditinggalkan murid-muridnya di kayu salib, namun tetap berkata, "Sudah selesai." Yesus adalah standar kita. Jangan jadikan keberhasilan pendeta besar atau misionaris terkenal sebagai standar. Itu akan membuat kita minder atau sombong. Jadikan Yesus standar ketekunan kita. Dia bertahan memikul salib bukan karena suasana hatinya sedang enak, tetapi karena dia melihat sukacita yang disediakan bagi dia di ujung jalan, yaitu keselamatan kita. Mari kita merenungkan sejenak. Apa yang saat ini memberatkan langkah kita dalam melayani Tuhan? Apakah itu kekhawatiran, rasa kecewa, atau ambisi? Kemana pandangan kita lebih sering tertuju dalam minggu ini? Ada masalah yang besar? Atau ada Yesus yang lebih besar? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika seringkali mata kami lebih melihat masalah, melihat manusia, dan melihat diri sendiri, sehingga kami menjadi lemah. Tolong kami menanggalkan setiap beban hati yang menghambat langkah kami. Tariklah pandangan kami kembali hanya kepadamu, agar kami kuat berlari sampai garis akhir. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.